Nurul TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid bihi lisani wahdi qalbi bi jahi Thaha wa ali. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir wa a'in wa tammim bi khairin ya karim. Amma ba'du. Ananda, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya pada hari ini? Insyaallah sehat walafiat, luar biasa semangatnya. Baik, alhamdulillah berjumpa lagi kita dalam kajian kafah, kajian fikih anak hebat, yang alhamdulillah kita sudah laksanakan ya, beberapa pekan yang lalu. Pekan ini pula kita akan menyambungnya. Baik, sebelumnya saya sudah membahas tentang tata cara membuang hajat ya, membuang kotoran di tempat yang disediakan atau di luar rumah ya. Sekarang hari ini saya akan membahas tentang bab mandi ya, bab mandi, maupun itu nanti mandi sunnah ataupun mandi wajib. Baik, ayah bunda, ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengetahui terlebih dahulu mandi itu di dalam bahasa Arabnya apa. Baik, di sini yang uniknya adalah bahasa Arab itu hurufnya sama, tapi kalau dia beda harokat, beda fathah, ada yang kasro, maka itu merubah makna kalimat tersebut. Mandi, mencuci ya. Mencuci itu di dalam bahasa Arabnya adalah ghuslu. Ghuslu. Ghin, sin, dan lam. Ghin berharokat fathah, ghuslu. Sedangkan mengguyur semua badan, mencuci semua badan, lain lagi hurufnya, lain lagi harokatnya, ialah ghuslu. Ghuslu. Ghin yaitu diberi harokat dhammah, begitu juga sukun sinnya, maka itu bermakna mandi. Maka kalau seandainya kita mencuci, makanya jikalau kita wudu itu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar fadlillahi ta'ala. Nah, sebagian ada yang berniat nawaitul ghuslu, nawaitul ghuslah ya, nawaitul ghuslah fil wudu ya. Aku berniat untuk mencuci ya, satu anggota, beberapa anggota, tidak seluruhnya, maka pakai kalimat ghuslu. Akan tetapi jikalau kita ingin mencuci seluruh badan, maka nawaitul ghuslah ya, nawaitul ghuslah. Nah, sedangkan jadi mencuci maknanya apa bahasa Arabnya ghuslu, mencuci sebagian anggota badan, bahasa Arabnya adalah ghuslu. Mencuci seluruh anggota badan dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu namanya ghuslu ya. Nah, adapun di dalam berbeda harokat, jikalau ghinnya berharokat kasroh, ghisli atau ghislu itu adalah alat ya, alat untuk mandi seperti gayung atau sebagainya. Baik, itu penjelasan yang unik tentang kalimat ghuslu ya, atau ghuslu atau ghisli. Baik, sekarang kita akan memasuki hukum-hukum mandi ya. Ahkamul ghusl khamsah. Hukum mandi itu ada 5. Haram, bisa sunnah, bisa wajib, bisa makruh, bisa mubah. Wajib tatkala kita itu mandi, hukumnya wajib mandi jikalau idza nazarul ghuslal masnun. Jikalau seseorang ketika dia mandi sunnah, dia niatkan nazar. Jadi nazar itu di dalam syariat adalah suatu perbuatan yang harus ditunaikan, wajib jikalau kita bernazar. Contohnya ada orang berniat nazar untuk mandi sunnah.
aku bernazar untuk mandi sunnah sebelum berangkat sholat Jumat. Maka mandinya itu dihukumkan wajib. Jikalau dia tidak mandi karena dia sudah menazar tapi dia tidak mandi, maka hukumnya haram, ya. Jatuh ke dalam dosa. Dan wajib juga mandi di dalam 6 hal yang akan kita bahas ke depannya. 6 hal di dalam sesuatu yang akan kita bahas. Baik, itu tadi hukumnya wajib mandi. Nah, terkadang mandi itu hukumnya sunnah. Kaguslil Jum'ah wal Idain. Seperti mandi sunnah, ya, ada mandi sebelum Jumat, ada mandi hari raya. Masuk waktunya adalah ketika malam takbiran setelah jam 12. Nah, di situ kita sudah mulai. Kalau mau mandi, silakan. Niatnya adalah sahaja aku mandi untuk hari raya. Bahkan ini kata ulama diperbolehkan bagi yang haid, ya, niat mandi untuk menyambut hari raya. Hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Baik, seperti niat mandi habis memandikan jenazah, itu sunnah mandi. Begitu juga sunnah mandi sebelum berpergian, itu sunnah. Sunnah juga mandi jikalau sudah sampai tujuan. Jikalau kita musafir berpergian, sudah sampai ke kampung kita, disunahkan kita mandi, ya. Namanya adalah ghuslul qudum, ya. Mandi ketika sampai ke tempat tujuan. Banyak sunnah-sunnah mandi yang akan kita bahas nantinya. Nah, itu mandi dalam keadaan sunnah. Terkadang mandi itu dalam keadaan mubah. Hukumnya mubah mandi. Bagaimanakah itu? Nah, mandi kita sehari-hari, mandi pagi atau mandi sore. Niatnya memang untuk menyegarkan badan, ya. Maka itu mandi yang mubah, tidak ada hukum di situ. Mau mandi silakan, tidak mandi silakan. Begitu juga mandi sunnah. Mau mandi, alhamdulillah dapat pahala. Kalau tidak mau mandi, hukumnya tidak apa-apa. Tapi kalau mandi wajib, diwajibkan kita mandi, maka melaksanakannya dapat pahala. Meninggalkan mandi wajib itu mendapatkan dosa. Nah, terkadang mandi itu hukumnya makruh. Nah, ini untuk keadaan tertentu, ya. Hukum mandinya adalah makruh. Makruh ini apa? Sesuatu yang dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang Rasulullah tidak ingin melakukannya. Tetapi jikalau kita melakukannya tidak mendapatkan dosa. Bahkan efeknya adalah jikalau kita melakukan selalu makruh, tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan sesuatu hal yang haram. Maka sebaiknya dihindarkan. Tapi kalau ingin melakukan, tidak apa-apa, hukumnya tidak ada berdosa di situ. Baik, seperti apa mandi yang makruh itu? Mandi yang makruh itu adalah al-ghuslu bil inghimas lis-shaim. Seseorang yang ketika dia berpuasa, tapi dia mandinya dengan menenggelamkan badannya, berendam mandinya. Kenapa di situ makruh? Karena kemungkinan bisa masuk air ke dalam rongga-rongga yang terbuka. Nah, makanya jangan sampai dimakruhkanlah mandi dalam keadaan berendam bagi orang yang berpuasa. Untuk orang yang berpuasa saja. Bagi orang yang tidak berpuasa, silakan mau mandi berendam dia di situ, mau berjam-jam dia di situ berendam menenggelamkan badannya, terserah. Tapi bagi yang berpuasa, terutama di siang hari ketika berpuasa, dia mandi, mungkin efeknya adalah dia badannya jadi dingin, jadi segar. Tapi itu makruh hukumnya. Nah, terkadang mandi itu hukumnya haram. Nah, ini sangat luar biasa sekali, ya. Mandi hukumnya haram. Mandi apa itu? Mandi memakai air yang gosok punya orang lain tanpa izin. Nah, air bukan milik kita, milik orang lain, memakainya tanpa izin. Maka
itu dihukumkan haram. Tapi mandinya tetap sah. Tapi perlakuan perbuatan mandinya itu hukumnya berhukum haram. Hukumnya adalah haram. Maka jangan sampai kita melakukan ini. Banyak sekali ya air yang gosop atau air yang dipakai bukan pada tempatnya. Terutama kalau di Timur Tengah itu kan dia ketika musim panas, itu sebagian orang menyediakan air untuk minum di pinggir-pinggir jalan. Nah, ketika 1 kilo ketemu tempat air yang mana airnya itu digunakan untuk minum. Nah, kata guru-guru kita, itu pun juga memakai air yang sejatinya untuk minum dipakai untuk berwudu, hukumnya haram. Dipakai untuk yang lainnya, hukumnya haram. Maka itu dinamakan juga ma'un maghsub ya. Air yang dipakai bukan pada tempatnya. Bukan diperuntukkan untuk mandi. Begitu juga di masjid-masjid ya. Masjid yang menyediakan khusus untuk buang air kecil misalnya. Tidak boleh kita pakai untuk mandi. Atau air memang dikhususkan untuk berwudu. Tidak boleh kita pakai untuk yang lainnya. Nah, maka sepatutnya kita hindari karena apa? Hukumnya haram. Nah, yang keenam, mandi itu hukumnya haram. Ada mandi yang hukumnya haram dan tidak sah. Nah, ini sangat unik sekali ya, sangat menarik sekali. Apa itu? Jikalau airnya dipakai tanpa izin dan juga yang mandi ini dalam keadaan haid, tapi dia niatkan mandinya untuk beribadah, maka plus haram plus tidak sah. Baik, jikalau seandainya ada pertanyaan, jangan lupa ditulis di kolom komentar. Begitu juga kajian kita ini silakan di like, komen, subscribe dan di-share ya, dibagikan kepada teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, itulah tadi hukum-hukum mandi. Nah, sekarang kita memasuki hal yang wajib mandi. Saya sudah sebutkan tadi ada mandi wajib. Ada 6 keadaan seseorang itu diwajibkan mandi. Selain orang yang bernazar untuk mandi sunnah, hukumnya wajib. Jadi kalau digabungkan jadi 7. Baik. Wajib mandi di sini ada 6. Ada 6 keadaan. Pertama, orang yang sudah suci dari haidnya. Yang kedua, perempuan yang sudah suci dari darah nifasnya. Ketiga, perempuan yang sudah melahirkan anaknya tapi tidak ada darah nifas, maka itu namanya wiladah, maka sesudah melahirkan itu wajib mandi jikalau tidak ada darah nifasnya. Baik. Yang keempat adalah berhubungan intim, berhubungan suami istri ya. Yang kelima adalah keluar mani, maka seseorang itu ketika dia keluar mani wajib hukumnya dia mandi. Namanya mandi wajib. Mandi junub namanya. Yang keenam adalah ketika seseorang itu meninggal dunia, maka wajib baginya dimandikan. Memandikan mayat muslim, orang muslim hukumnya wajib, fardu ain, hukumnya fardu kifayah ya. Harus dimandikan. Walaupun satu orang yang memandikannya tidak mengapa. Jatuhlah dosa orang yang berada di kampung itu. Itu namanya fardu kifayah. Perbedaan fardu kifayah dengan fardu ain adalah kalau fardu kifayah itu cukup melakukannya satu orang saja, maka gugur kewajiban yang lain. Tapi kalau fardu ain itu wajib setiap individu, terutama yang sudah baligh, akil, dia seorang muslim berakal dan baligh, maka wajib dia melakukan perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang fardu ain hukumnya. Wajib secara setiap individu. Baik, pertama di sini akan kita bahas adalah ilajul hasyafah fil farji. Nah, ini untuk yang suami istri ya. Ketika dia berhubungan intim, maka wajiblah mandi, bagi suami dan istri pun wajib. Baik. Yang kedua adalah ketika seseorang itu keluar mani ya. Keluar mani,
nanti kita akan masuki pembahasan mani, apa definisi mani tersebut. Baik, ketika seorang itu keluar mani, maka wajiblah orang tersebut mandi, ya. Baik, fal mani la yujibul ghusla illa idza baroza. Mani itu tidak wajib seseorang itu mandi ketika keluar mani, kecuali ketika maninya keluar, ya. Ketika keluar dari kemaluan, maka wajiblah seseorang itu mandi. Tapi jikalau maninya tidak keluar dari kemaluannya, maka tidak wajib mandi. Baik. Nah, definisi mani adalah sebagai berikut, ya. Alamat mani itu dikatakan cairan-cairan mani itu ada 3. Pertama, mendapatkan kenikmatan ketika mengeluarkannya. At-taladzuz bi khurujihi, mendapatkan kenikmatan ketika mani itu keluar, ya, kelezatan seperti itu. Kenapa? Karena melalui syahwat yang memuncak, maka keluarlah mani. Yang kedua, alamat mani itu adalah at-tadaffuk, keluarnya itu ala dufuat, ya, muncrat. Nah, itu atau ya, bisa dikatakan muncrat keluarnya itu. Alamat yang ketiga adalah ar-raihah, baunya. Jadi mani itu bisa diketahui dengan 3 alamat ini. Pertama, nikmat ketika keluarnya, merasakan kenikmatan ketika keluar mani. Begitu juga keluarnya secara muncrat. Begitu juga yang ketiga adalah bau. Apa bau mani ini? Baunya idza kana ratban karaihatil ajin. Jikalau mani itu basah, maka baunya itu seperti bau adonan tepung. Baunya seperti bau adonan tepung jikalau dia basah. Tapi jikalau dia sudah mengering, nah baunya itu seperti bau putih telur. Bau putih telur. Nah, ini 3 alamat mani. Jikalau kita mengalami 3 alamat ini, maka bisa dipastikan bahwasanya yang keluar itu mani. Yang lebih penting di sini adalah kita harus membedakan. Jadi terkadang alamatnya hampir sama dengan mani, tapi dia bukan mani. Jadi di dalam cairan ini ada yang dinamakan mani, ada yang dinamakan madhi, ada yang dinamakan wadi. Nah, ini harus kita ketahui. Kenapa? Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini sering terjadi mungkin pada diri kita atau pada orang lain. Baik, mani tadi yang sudah saya sebutkan alamatnya, 3 alamat itu alamat mani. Yang kedua adalah madhi. Madhi itu adalah cairan yang putih tapi dia lembut, ya. Tidak lengket, lembut dan lengket. Madhi itu adalah cairan yang putih keluar dari kemaluan depan, berwarna putih, lengket. Nah, itu halus tapi lengket. Yakhruju inda thawrani syahwah, keluarnya juga tatkala syahwat kita lagi sedang memuncak. Nah, tapi perbedaan ini dengan mani adalah kalau mani itu keluarnya muncrat, itu saja. Tapi kalau madhi ini tidak muncrat keluarnya dia seperti meleleh seperti itu. Tapi alamat yang melekat itu adalah cairannya yang lengket, itu madhi. Nah, madhi ini, perbedaan madhi dengan mani adalah kalau mani itu tidak najis, artinya jikalau kena pakaian kita tidak wajib mencucinya karena dia tidak najis. Jadi mani itu suci. Tapi diwajibkan bagi orang yang keluar mani itu mandi. Sedangkan madhi ini najis hukumnya. Jikalau kena pakaian kita atau kena tempat tidur kita, harus kita bersihkan. Karena kalau kena ke badan kita, najis. Hukumnya sama seperti kencing, wajib dicuci, ya. Pakaian yang terkena madhi adalah pakaian yang terkena najis, jadi wajib dicuci. Tidak sah dibawa sholat. Baik. Nah, yang ketiga, selain mani, madhi,
itu adalah wadi namanya. Wadi ini juga najis ya, ayah bunda. Alamat wadi ini adalah ma'un abyad sakhinun kadir ya. Cairan yang putih, akan tetapi dia kasar dan keruh. Putihnya putih butek, putih keruh, dan juga dia kasar. Berbeda dengan mazi tadi. Kalau mazi tadi lembut tapi dia lengket. Nah, ini dia kasar, seperti bentuk kayak cairan yang ada serbuknya. Jadi ma'un abyad sakhinun kadir, putih, cairannya warna putih tapi keruh ya. Condong ke kuning-kuningan dan kasar. Nah, keluarnya terkadang ketika sehabis kencing. Nah, itu alamat wadi. Keluarnya ketika sehabis kencing atau ketika membawa sesuatu yang berat, barang-barang yang berat. Nah, itu terkadang dia keluar. Terkadang ketika kita membawa barang yang berat, dia keluar secara tiba-tiba, atau ketika sesudah kencing. Keluar cairan seperti ini alamatnya, maka itu wadi. Apa hukumnya? Hukum wadi ini hukumnya najis. Jikalau kena pakaian kita, wajib kita bersihkan. Jikalau kena lantai kita, wajib kita bersihkan karena itu najis. Tidak sah dibawa sholat. Berbeda dengan mani tadi. Kalau mani tidak najis, suci, tapi diwajibkan mandi. Kalau wadi dan mazi ini wajib mencucinya, wajib mencuci kemaluan yang keluar mazi atau wadi, wajib mencuci pakaian juga, dan tidak wajib mandi. Jadi seperti kita keluar air najis saja, tidak diwajibkan kita untuk mandi. Baik, itu pembahasan kita tentang dua hal yang wajib mandi ya. Ada 4 hal lagi yang akan kita bahas di pekan depan insyaallah, yaitu haid ya, sucinya dari haid, dari nifas, dan sucinya dari habis melahirkan, begitu juga meninggal, wafat ya, mati. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami oleh ayah bunda Ananda. Mudah-mudahan pengajian kita pekan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa yang ingin bertanya atau yang masih belum paham, silakan ditulis di kolom komentarnya. Insya Allah akan kita jawab di pertemuan yang akan datang. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul TV,